يا معيذ يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى لمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن والمسلمين والمسلمات والمؤمنين كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصاحي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا والقرب رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي طه خليل
Rahman wa alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jamil malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jamil awliya'illahi salihin wal ulama'il amilin. Sallallahu hadri muallif hadzal kitab Asy-Syaikh al-'Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa man 'allamani wa usuli wa furu'i mannallaha yu'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah berikan kita husnul khatimah. Fatihah ini juga kita niatkan buat almarhum al-maghfurlah Al-Ustaz guru kita, Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Haris Matnaji. Semoga kubur beliau menjadi taman syurga, diberikan dengan penuh dengan cahaya. Dengan Fatihah ini juga kita minta kepada Allah, semoga Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Harithah bin Nu'man bin Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu kana qad kuffa basaruhu faja'ala khaytan min musallahu ila babi hujratihi wa wada'a indahu miktalan fihi tamrun wa ghairu dhalika fakana idha sallama al-miskinu akhadha min dhalika at-tamr thumma akhadha ala dhalika al-khayti ila babil hujrati fayunawiluhu al-miskina fakana ahluhu yaqulun nahnu nakfika fayaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna munawalatal miskini taqimi tatasu'i wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian berbahagia, siang ini menjelang petang ini kita hadir di Masjid Istana Al-Quran 2 Al-Farisi. Tentunya ini menjadi sesuatu yang berat buat saya karena semenjak tadi perjalanan saya bawa mobil sendiri. Saya ingin berkhidmah kepada almarhum bahwa saya datang ke sini, saya yang nyupir sendiri karena saya menginginkan untuk menunjukkan kepada beliau bahwa saya tetap menjalankan sebuah perjuangan yang beliau telah rintis. Jadi memang dari awal bahkan begitu tadi masuk kebayang betul bahwa biasanya beliau ada secara zahir, karena sekarang beliau pun ada secara batin. Begitu luar biasanya beliau, dari semenjak meninggal saya tidak pernah diimpikan beliau. Tapi semalam beliau hadir dalam tidur saya.
beliau hadir, saya memeluknya. Begitu nyata. Begitu saya langsung terbangun dan kemudian terjaga sampai selesai subuh dan bareng santri kita sholat berjamaah. Tapi yang menarik adalah ketika beliau memang sangat peduli. Setiap kali saya jadwal bulanan, setiap saya jadwal bulanan beliau sangat peduli. Beliau girang kalau saya datang. Kelihatan betul beliau girang kalau saya datang. Sehingga semalam ketika saya bermimpi beliau, saya ngebatin, ente punya akhlak Ji, walaupun udah nggak ada, tetap menghormati abangnya sampai beliau seakan-akan ingin menyambut gitu. Bahwa paginya atau siangnya saya tawakufan, beliau seakan ingin mengucapkan terima kasih gitu. Beliau bahasanya selalu terngiang kalau ngomong sama saya. Terima kasih ya bang gitu. Itu selalu terngiang. Makanya begitu baca Asmaul Husna langsung terbayang. Karena sebelum saya duduk di depan ini, biasanya beliau selalu menyampaikan sambutan. Rupanya tadi udah ganti Bang Irwan sekarang. Makasih Bang Irwan. Dan karena itu menariknya lagi jamaah ketika saya mutolaah, karena memang rencananya saya ingin tausiah saja gitu. Tawakufan, pembekalan buat menyongsong bulan Ramadan. Tapi di hati saya kemudian terdetik bahwa ini kitab yang memang beliau suka kalau saya ngaji tempat ini. Waktu saya bilang, Haji nanti abang ngajinya Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Oh beliau senang banget. Makanya kemudian saya ngelihat ternyata baru sekali pertemuan dan ini pertemuan kedua beliau udah gak ada. Dan menariknya ketika saya mutolaah itu saya mencari beberapa, karena di sini isinya adalah tokoh-tokoh orang-orang yang mempunyai kedudukan khusus. Tiba-tiba saya sudah pilih satu nama, kemudian dua nama, akhirnya hati saya masih belum tenang, baru kemudian seakan saya dibimbing untuk menceritakan tentang Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man ini adalah sosok lelaki yang memang diidolakan oleh almarhum. Almarhum sangat mengidolakan Harithah bin Nu'man. Karena namanya memang mirip-mirip pertama. Abdul Harith gitu. Ini Harithah bin Nu'man. Beliau sangat mengidolakan. Saya ingat betul ketika saya bercerita atau berceramah di satu tempat tentang Harithah bin Nu'man, itu sangat membuat beliau mempunyai tekad yang luar biasa. Karena Harithah bin Nu'man adalah seorang lelaki dari umat Nabi Muhammad yang tidak tergantikan sampai sekarang perihal berbakti sama ibunya. Harithah bin Nu'man sampai sekarang tidak tergantikan. Kenapa tidak tergantikan? Karena Nabi yang memuji dia. Nah kemudian kita akan masuk menyelami Harithah bin Nu'man sebagai usaha kita untuk membahagiakan almarhum. Dan almarhum dengar apa yang kita lakukan ini, apa yang kita baca maulid, kita baca Rotibul Haddad, kita kemudian dengan berzikir, almarhum dengar. Dalilnya dari mana? Ketika kita menziarahi atau masuk ke area pekuburan, kenapa kita disuruh memberi salam, assalamualaikum ya ahlal kubur? Karena mereka mendengar dan mereka menjawab. Cuma kita nggak mendengarnya. Jadi yang di dalam kubur almarhum mendengar apa yang kita ucapkan dan beliau menjawab. Jadi apa yang saya sampaikan pada menjelang siang ini, menjelang petang ini dalam tawakufan, bahwa beliau biasanya ngedengerin di ruang meeting. Sekarang beliau lebih dekat lagi ngedengerinnya di depan masjid. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amalan yang akan membahagiakan beliau di alam kuburnya, karena memang ini yang beliau ikhtiarkan dalam perjuangan di jalan Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan bersilaturahim ke rumah seorang sahabat Nabi yang ini 2 kali melihat malaikat Jibril.
Harithah bin Nu'man 2 kali melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia, dan bahkan salamnya Harithah bin Nu'man ini dijawab oleh malaikat Jibril. Harithah bin Nu'man adalah orang Madinah, penduduk kota Madinah, Al-Ansari. Jadi kelompok Ansor. Menjelang atau di waktu tuanya diceritakan dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, kana qad kuffa basaruhu. Jadi di masa tuanya Harithah bin Nu'man ini adalah orang yang kemudian menderita penyakit buta. Karena masa tuanya membuat dia menjadi buta. Dan saya perlu sampaikan pada kesempatan kali ini jemaah, nanti kita akan ambil hikmahnya dari seseorang yang dia sebelum mati sudah diberitahukan bahwa menjadi penghuni surga. Jadi ini idolanya almarhum. Jadi kalau pengen tahu bahwa siapa sosok yang merubah kehidupan almarhum dalam begitu totalitas membahagiakan ibunya, yakni ibu saya juga, adalah Harithah bin Nu'man. Beliau terobsesi untuk menjadi orang yang mendapatkan keistimewaan karena berbakti kepada seorang ibu. Coba bayangkan, menjelang kematiannya beliau nginep sampai 2 malam di Buaran, mau ketemu ibunya, mau ketemu mamahnya. Dan kemudian beliau pulang bersama istrinya. Tidak sampai 24 jam kemudian beliau menghembuskan napas terakhir. Bukankah ini sebuah informasi bahwa bila ada pilihan untuk bersama sebelum akhir hayatnya, maka beliau memilih untuk bersama ibunya. Padahal ada anak-anaknya, padahal ada istrinya. Itulah Harithah bin Nu'man. Harithah bin Nu'man tidak mampu disentuh. Dia punya birrul walidain kepada ibunya. Bahkan Utsman bin Affan nggak mampu menyamainya. Utsman bin Affan adalah seorang sahabat yang dia malaikat aja malu ketemu Utsman bin Affan. Punya makom begitu tinggi. Tapi kemudian Utsman bin Affan angkat tangan kalau ketemu Harithah bin Nu'man. Ini mudah-mudahan kita kaji kayak begini ibu, menjadi sebuah sebab anak-anak kita kemudian dijadikan anak-anak yang sayang sama orang tuanya, yang berbakti sama orang tuanya. Biar apa yang diajarkan oleh guru kita almarhum Sadaji Haris Matnaji itu tertular kepada anak-anak kita. Saya bincang sama teman-teman, coba bayangin menjelang kematiannya manusia yang beliau pilih adalah ibunya. Beliau ingin menceritakan sesungguhnya bahwa pada saat beliau berbakti sama ibunya, beliau sedang memanjakan istrinya. Jadi kalau ketemu kita punya anak bu, anak lelaki yang sayang banget sama ibunya, maka dia sedang berencana, berikhtiar untuk memanjakan istrinya. Karena biar bagaimanapun ini yang diajarkan kepada anak-anaknya. Istri beliau pasti akan mendapatkan perlakuan yang sama dari anak-anak lelakinya. Itu pasti. Jadi pada saat seorang istri, seorang suami sayang, hormat, tunduk, patuh, bahkan apa yang dilakukan oleh Harithah bin Nu'man dilakukan oleh almarhum. Keistimewaan dari Harithah bin Nu'man diantaranya adalah beliau setiap kali ibunya makan, beliau yang langsung nyuapin. Ada nggak kita ketemu anak kayak begitu? Susah. Disuapin ibunya. Ini yang membuat Utsman bin Affan nggak sanggup untuk melewati daripada Harithah bin Nu'man. Jemaah, bukan cuman itu. Harithah bin Nu'man, kalau Utsman bin Affan, dia nggak berani menatap wajah ibunya, nggak berani. Harithah bin Nu'man tidak pernah bertanya setiap kali ada ucapan dari ibunya, nggak pernah bertanya. Dan ini dilakukan oleh almarhum. Ini dilakukan oleh almarhum.
Setiap mamahnya ngucap, beliau selalu langsung melakukan apa yang diinginkan. Ini dilakukan oleh almarhum yang saya angkat topi hormat sama beliau. Dalam urusan ini beliau telah mencontohkan yang kelewat dahsyat. Dan jamaah sekalian berbahagia, kita akan lihat kemiripan Harithah bin Nu'man yang ditiru oleh, atau amalan dari Harithah bin Nu'man yang ditiru oleh almarhum. Ini karena menceritakan kebaikan orang yang meninggal itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Jadi kalau kebaikan orang yang meninggal memang harus kita sebutkan. Tapi kalau misalnya ada keburukan, kita harus menutupinya dan tidak boleh menceritakan. Harithah bin Nu'man adalah seorang lelaki yang diceritakan dalam kitab ini. Faja'ala khaytan min musallahu ila babi hujratihi. Dia menjadikan satu benang, dibikin satu benang karena dia buta, tambang kalau cara kita, diikat dari tempat sholatnya ila babi hujratihi, kepada pintu kamarnya. Jadi kebayang rumahnya nggak kelewat besar, dia tinggal hanya di satu kamar. Dan ini dilakukan oleh almarhum sampai akhir hayatnya. Dia nggak punya rumah kecuali hanya satu kamar. Ini dilakukan oleh almarhum. Beliau mengidolakan Harithah bin Nu'man. Padahal beliau mampu untuk punya tempat yang lebih nyaman. Makanya ketika saya ngebaca bahwa Harithah bin Nu'man bahkan pada saat tinggal hanya di sebuah kamar, itu pun dilakukan oleh almarhum. Saking beliau mengidolakannya. Harithah bin Nu'man membuat satu tambang yang terikat dari tempat sholatnya ke pintu kamarnya. Artinya kalau ada orang yang ngetuk pintu rumahnya, ya itu pintu kamarnya. Dan itulah almarhum. Diketuk pintu kamarnya, disitulah tempat dia tidur, disitulah tempat dia beristirahat. Jadi nggak ada ruang tamu, nggak ada halaman yang di dalam rumahnya itu atau tempat di dalam rumahnya yang luas, tapi langsung tempat tidurnya. Faja'ala khaitan min musallahu ila babi hujratihi. Jadi ketika saya mutolaah, saya habis sholat subuh tadi, sebelum sarapan saya mutolaah, saya bilang ente bener-bener Ji, sampai segininya ente ikutin. Jemaah, ini kitab lama saya punya, tapi kemudian beliau membimbing saya, seakan-akan beliau bilang, bang kalau boleh minta bacain tentang Harithah bin Nu'man, karena saya kemudian memilih ini. Faja'ala khaytan min musallahu ila babi hujratihi. Harithah bin Nu'man kemudian membuat sebuah tali atau tambang dari tempat sholatnya kepada pintu kamarnya. Dan beliau nih, saya menyaksikan berkali-kali saat saya bersama melewati malam, bahkan saat beliau sudah sakit ibu, yang namanya sholat malam, setiap kali saya bersama beliau dalam keadaan sakit, beliau tetap melaksanakan sholat malam. Itu yang saya lihat, itu yang saya lihat. Artinya dalam keadaan di luar rumah, beliau masih bisa melakukan. Saya berhusnudzon bahwa apalagi kalau di rumahnya beliau. Dan beliau orang yang tidak mau melewatkan malam kecuali beliau ruku dan sujud. Karena itu menjadi sebuah informasi beliau pasti dibahagiakan di alam barzakh ya. Wa wada'a indahu miktalan fihi tamrun wa ghairu dzalik. Dan dia meletakkan di bersamanya itu satu tempat yang di dalamnya ada korma dan selainnya. Fakana idza sallamal miskinu, maka adalah apabila memberi salam seorang yang miskin, akhadha min dzalika tamri, akhadha min dzalika at-tamra,
kemudian dia mengambil dari itu tempat kormanya. Thumma akhadha ala dhalikal khayti ila babil hujrati fayunawilul miskin. Maka kemudian dia mengambil dari itu tempat. Setelah mengambil, kemudian dia mengambil tambang, tali yang dia ikat, kemudian dia berjalan sampai ke pintu kamarnya. Karena dia buta, nggak pakai tongkat, dia ambil tambang, dia pegangin sampai ke depan pintu kamarnya. Dia memberikan, jadi sangat dermawan. Setiap anak yang berbakti kepada kedua orang tua, pastilah anak yang dia dermawan. Pasti, Bu. Kalau dia nggak bisa nyenengin orang tua, pastilah dia anak yang bakhil. Itu kata kuncinya. Setiap kita bertemu dengan anak yang berusaha menyenangkan orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, including di dalamnya sebuah kepribadian, orang itu pasti dermawan, orang itu pasti demen sedekah, orang itu pasti demen menginfakkan hartanya. Berlaku kebalikan, tatkala kau bertemu dengan seorang anak yang durhaka, tidak peduli kepada kedua orang tuanya, including di dalamnya sebuah sifat yang melekat bahwa anak itu pasti bakhil, pasti dia pelit. Karena anak berbakti, dia pasti akan suka memberi. Begitu melihat Harithah bin Nu'man melakukan itu, dia sedekah padahal sudah buta dan memegang dengan tali yang dibuatnya. Kata keluarganya, fakana ahlu yaqulun, maka keluarganya berkata kepada Harithah bin Nu'man, nahnu nakfika, kami akan mencukupimu. Artinya jangan repot-repot, kami akan memberikan makanan itu kepada orang miskin. Dan ini pun ditiru oleh almarhum, Beliau bahkan tidak bisa dicegah kalau sudah perihal kebaikan. Almarhum, dia nggak berhenti, nggak mundur kalau buat urusan berbagi, berbuat kebaikan. Mudah-mudahan sekali lagi anak-anak kita menjadi orang-orang yang mendapatkan energi untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Karena kalau anak kita menyenangkan orang tuanya, Bu, dia pasti akan jadi orang bahagia dunia akhirat. Kalau ada anak yang suka nyenengin orang tuanya, pasti dia dibuat senang oleh Allah hidupnya di dunia dan di akhirat. Itu pasti. Banyak almarhum kelihatan begitu ikhlas untuk menyongsong kematiannya karena beliau tidak ada keluh kesah. Tetapi jemaah, kenapa beliau begitu ikhlas? Karena beliau tahu anak-anak dan istrinya dijamin oleh Allah dari lantaran beliau punya amalan. Keluarganya bilang, kami yang akan mencukupimu, jangan repot-repot. Sedekahnya aja udah bernilai pahala. Dia nggak mau digantiin, dia ingin memberikan secara langsung. Kita lihat apa target dari Harithah bin Nu'man yang padahal sudah dijanjikan oleh Nabi bahwa dia termasuk orang yang masuk ke dalam surga, dan Nabi melihatnya dia sedang baca Al-Quran. Fayaqulu, saat keluarganya berkata, jangan kau sibuk memberikan makanan itu kepada mereka, ada kami yang akan membantumu. Enggak, Harithah bin Nu'man untuk kebaikan keras kepala. Saya mendapatkan cerita ini dari istri beliau dari Bu Ratna. Satu hari atau 2 hari menjelang beliau meninggal dunia, beliau bahkan tidak bisa ditahan oleh istrinya, bahkan tidak menoleh saat ditanya oleh Bu Ratna, karena beliau ingin bertemu dengan mamahnya. Keras kepala, tapi dalam ukuran kebaikan. Dan ini hanya terjadi kepada orang yang yakin. Jadi keras kepala dalam tanda kutip yang bermakna positif. Dia tidak mau berhenti untuk berbuat kebaikan, walaupun 2 hari lagi beliau akan berpisah dengan anak-anak dan istrinya. Beliau tetap ingin mengakhiri dengan sebuah ketaatan yang disebut birrul walidain. Almarhum
Susah. Saya sampai saat ini belum ketemu orang yang seperti almarhum yang tanda kutip keras kepala ingin melakukan kebaikan. Nggak ngerti kalau dibilangin. Kenapa? Karena beliau tahu yang beliau lakukan adalah kebaikan. Itulah yang terjadi kepada para sahabat Nabi, yang mereka rela meninggalkan apapun yang mereka punya untuk menunjukkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan almarhum menjadi orang yang terus dimuliakan oleh Allah di alam kuburnya dan ketika dibangkitkan nanti. Apa jawaban dari Harithah bin Nu'man ketika disebutkan atau disampaikan dari keluarganya? Fayaqulu, kemudian berkata, menjawab siapa Harithah bin Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa beliau ingin bersusah payah bersedekah walaupun harus berpegangan dengan tali atau tambang, memberikan secara langsung? Jamaah sekalian berbahagia, kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna munawalatal miskini taqimi tatasui. Sesungguhnya memberikan langsung kepada orang miskin, memberikan makan secara langsung, sedekahnya kan udah nilai yang luar biasa tuh. Tapi ada lagi tambahannya, kalau ente yang nyerahin langsung, memberikan langsung kepada orang itu, nggak diwakili oleh yang lain, kan bisa aja pakai perantara, pakai orang atau keluarganya yang memberikan. Enggak, beliau ingin memberikan langsung. Harithah bin Nu'man, kenapa? Karena Nabi memberikan jaminan, sesungguhnya memberikan kepada orang miskin sesuatu, makanan atau apapun yang membahagiakan, taqimi tatasui, itu akan mencegah, melindungi seseorang yang melakukannya dari mati su'ul khatimah. Siapapun yang suka memberi, maka kata Harithah bin Nu'man, Nabi menjanjikan dia tidak mati su'ul khatimah, matinya harus husnul khatimah. Ini yang membuat saya tambah yakin dan ngiri kepada almarhum. Dia diistirahatkan oleh Allah untuk perkara yang menyibukkan urusan dunia. Kan ketika ada orang dalam sebuah hadis, ketika ada seseorang yang merindukan Allah, Allah merindukannya. Jadi makanya disebut kalau orang meninggal dunia telah pulang ke rahmatullah. Kita nggak tahu itu yang kalau merujuk kepada hadis, beliau begitu ingin bertemu dengan Tuhannya, Tuhan kita semuanya, dan beliau yakin bahwa apapun yang berkaitan dengan beliau, keluarganya tidak akan dihinakan dunia dan akhirat dari lantaran beliau melakukan itu. Maka jamaah, mudah-mudahan di majlis penutupan tawakuf kajian kita setiap hari Selasa, Allah jadikan kita orang-orang istiqomah, Allah jadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan nanti begitu pembukaan, saya nanti minta kepada keluarga beliau, Istana Al-Quran 2 Al-Farisi, nanti juga pembukaannya insya Allah saya yang buka. Saya setiap bulan insya Allah nanti seperti biasa saya akan menyempatkan waktu untuk hadir ngisi pengajian. Jadi satu kali saya, satu kali anak saya, dua kali Bang Irwan, gitu ya. Jadi setiap bulan kita tetap istiqomah, karena ini perjuangan beliau ngajak kita bareng-bareng untuk merasakan sebuah kenikmatan yang begitu indah di alam barzakh. Dan pada saat nanti dibangkitkan, kita baca satu suratul Fatihah buat anak-anak almarhum al-maghfurlah Ustaz Haji Abdul Haris dan istri beliau. Semoga senantiasa diberikan penjagaan oleh Allah, dimuliakan dunia akhirat, dibahagiakan dunia akhirat. Dan keberadaan kita yang hadir di tempat ini, Ibu, sungguh membahagiakan dari keluarga beliau, istri beliau, anak-anak beliau. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saat ini dikumpulkan di dunia
juga pada waktunya akan dikumpulkan di dalam syurga. Untuk semua niat kebaikan kita, untuk semua doa-doa kita, semoga Allah ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Terakhir saya karena ini tawakufan, sebelumnya juga almarhum mengisi pengajian ini, saya secara pribadi dan mewakili saya punya adik guru kita almarhum al-maghfurlah Ustaz Haji Abdul Haris, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin ya Bu, bila ada kesalahan dalam ucapan maupun perbuatan saya dan adik saya almarhum, minta ridhonya, mohon maaf lahir batin. Semoga Ramadan yang besok kita akan songsong, Ramadan yang akan menghantarkan kita kepada berbagai karunia dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bertemu lagi nanti di akhir di pembukaan pengajian setiap hari Selasa, dan ini adalah sebuah ikhtiar kita untuk meraih kebahagiaan selamanya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.